Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT, bahwa karena rahmat dan hidayahnya maka alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang lebih penting adalah nikmat iman serta Islam tentunya, yang alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahim di majelis taklim malam Jumat di rumah kami dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Salawat dan salam tidak hentinya mari senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi penghujung zaman, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati guru kita, alhamdulillah hadir Bapak Kiai Haji Hamim Nuryadin, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah SWT, senantiasa diberikan nikmat sehat, amin, dan juga dipanjangkan umurnya, amin, amin, amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Malam Jumat dalam hal ini Bapak Haji Ahmad, juga yang saya hormati Ustadz Rudi, alhamdulillah hadir, dan juga Ustadz Yusuf, dan juga yang tidak ketinggalan Bapak pembawa acara kita tadi, Bapak Ustadz Habib SHG, dan juga para sesepuh dan tokoh agama di dalam pengajian malam Jumat, dan juga yang saya hormati para aparatur pemerintahan, mungkin dari Bapak RT dan Bapak RW-nya yang alhamdulillah bisa hadir, dan juga yang saya hormati para bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Tentunya yang semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Izinkanlah pada malam hari ini saya selaku tuan rumah tentunya mengaturkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah bapak-bapak bisa hadir di kediaman kami. Yang pertama itu tentu, yang kedua saya selaku tuan rumah mohon maaf sekali karena kebetulan diadakannya di toko Pak ya, Pak ya. Kita pelajari akhir hari ini hampir setiap malam kadang hujan. Kita mau di luar takutnya kehujanan. Jadi sekali lagi mohon maaf karena kurang nyamannya, jadi alhamdulillah campur segala macam ini ada dagangan di toko yang antisipasi, mudah-mudahan Allah tidak memberikan hujan di dalam, namun alhamdulillah memang dikasih terang. Alhamdulillah. Dan yang ketiga mungkin dapat saya sampaikan sedikit, saya mohon maaf juga di dalam grup pengajian malam Jumat karena kemarin mungkin kurang nyaman akibat nomor saya kena hacker. Ini mohon maaf pengalaman yang saya alami. Saat ini para hacker begitu canggih dan berani. Kenapa? Saya ke Garapari Telkomsel tidak bisa nge-stop itu WhatsApp. Kemudian ke Polsek Bekasi Timur, Kemang,
juga para pelapor hampir 5 orang bersamaan, dan itu setiap hari Pak. Alhamdulillah Allah masih melindungi saya. Ini Allah. Bahwasanya tabungan walaupun sedikit-sedikit 5 bank aman. Alhamdulillah. Yang ketemu di saya di Polsek itu ada ibu-ibu 100 juta, ada ibu-ibu yang 150 juta, bahkan masih diancam Pak. Jadi mohon maaf, mungkin sedikit pengalaman ini. Saat ini para hacker itu begitu canggih dan berani. Kenapa? Saya baru ngetik YouTube ke WA, langsung hilang. Penjelasan dari Telkomsel maupun Polsek, kita ngetik foto, ngetik YouTube, ngetik PDF dan TikTok, itu di-scan sama dia Pak. Jadi para hacker sekarang memang canggih. Ini produk Meta dari Amerika Pak Habib. Jadi Indonesia belum bisa men-stop WhatsApp kita. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya terhindar dari itu, karena kalau kita terkena, hanya satu kuncinya, kalau kita punya saldo di bank segera blokir nomor rekening kita. Itu yang paling aman. Karena kalau kita telat setengah jam aja habis. Yang terjadi di Kemang itu dia asik tiktokan dengan yang lawan jenisnya. Begitu besok, ya itu blank 100 juta nangis-nangis, termasuk juga yang lainnya. Dan ini pengalaman saya, kita selama ini membayangkan dunia maya demikian, bohong ternyata betul Pak. Jadi para hacker ini sangat canggih dan berani. Alhamdulillah sama anak di di-scan dapat alamatnya, dan 1 orang 10 alamat. Namanya Yogi Firmansyah, ternyata dari dulu itu Pak. Jadi alamatnya ada 10. Ya mudah-mudahan nanti seiring berjalan waktu sedang dilacak biar korban tidak bertambah. Ya, betul. Karena ini adalah sangat berbahaya kecanggihan teknologi. Dengan hebatnya para hacker ini, mereka sekarang terang-terangan. Bahkan yang mengeluarkan grup saya di perusahaan-perusahaan itu dijabri langsung, dimaki-maki. Alhamdulillah untuk di Yasinan malam Jumat juga semuanya aman, tidak ada korban, alhamdulillah. Namun kemarin sempat terjadi Pak, saudara saya 2, ponakan 1, anak angkat 1, dan rekan sekerja 1. Masing-masing ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta. Ya itu memang kita kembalikan bahwasanya Allah itu ketika kun fayakun berkehendak, kita tidak bisa menolak. Mungkin itu saja mungkin pengalaman saya yang perlu Bapak ketahui. Mudah-mudahan keluarga di rumah dikasih tahu. Sangat berbahaya. Baik itu buka TikTok, baik itu buka YouTube, baik itu buka PDF, baik itu buka foto, itu di-scan sangat cepat. Akhirnya sekarang belum saya aktifkan, kata anak saya seminggu tunggu Pak, karena virusnya masih di HP. Nah, ini mungkin pengalaman, mudah-mudahan bapak-bapak yang tergabung dalam Yasinan malam Jumat terhindar dari itu semua. Tetapi kalaupun nanti keluarga ada yang terkena, yang paling utama adalah selamatkan rekening yang kita punya. Untuk yang lain kita tinggal, yang penting rekening kita aman dulu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu lama, kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam penyampaian atau tutur sapa saya ada kurang berkenan dari bapak sekalian, karena yang salah dari saya pribadi dan yang benar datang dari Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Haji Salimin yang telah memberikan sambutannya. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita, dan 2 mohon maaf, dan ketiga doa. Terutama tentang tadi beliau banyak cerita mengenai masalah kejadian beberapa hari yang lalu itu tentang hacker. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak kejadian kedua kalinya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara berikutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, itu drama agama
atau tausiah agama yang selalu akan disampaikan oleh Hidayah Ilallah guru kita Kiai Haji Hamim Nuryadin Sarjana Ekonomi. Kepada Kiai Haji Hamim Nuryadin Sarjana Ekonomi kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, bil khusus Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita Ustaz Hafid, Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus orang tua kami Sahibul Bait Syekhul Hajjah Bapak Haji Sarjana, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah sama-sama berzikir kepada Allah, membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'anul Karim, yang semuanya ini adalah dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita dekat dengan Allah, seorang hamba, maka bisa dipastikan hamba tadi akan selalu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, yang tentunya kita di awal tahun baru ini niat untuk senantiasa memperbaiki diri kita di hadapan Allah, mau hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, minaz zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menunda-nunda waktu, kecuali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasari'u, bercepat-cepatlah ila maghfirati min rabbikum, menuju ampunan Allah. Sebagian mufassir menjelaskan wasari'u ilal hijrah, bercepat-cepatlah dalam hijrah, pindah dari sesuatu yang negatif kepada yang positif. Juga bercepat-cepatlah dalam jihad fi sabilillah, begitupun bercepat-cepat melakukan kebaikan, karena sesungguhnya ketika kita bercepat-cepat hijrah, bercepat-cepat berjuang di jalan Allah, bercepat-cepat melakukan kebaikan, bisa dipastikan hamba tadi selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan, di dunia ini sesungguhnya ada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu memperoleh surganya Allah di dunia, bisa dipastikan juga akan memperoleh surga di akhirat. Siapa mereka? Kata Ibnu Taimiyah, yaitu orang yang senantiasa disibukkan dengan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh sakinah fi qulubil mu'minin, memperoleh ketenangan dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa kita dapat ketenangan, kesenangan, kebahagiaan di dunia ini kecuali ada dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan bagaimana tenangnya qalbu kita di saat kita sholat. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya dalam ketaatan, dalam kesolehan, maka bisa dipastikan seorang itu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Ketika ada seorang hamba dia masih belum melakukan dalam ketaatan, lalu ada kegelisahan, berarti ada iman di dalam kalbunya. Tapi kalau orang sudah biasa-biasa saja, nggak sholat biasa, nggak ngaji biasa, nggak zikir biasa, nggak ada efek dalam kalbunya, perlu ditanyakan, ini orang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, bisa bisa dideteksi, bisa dirasakan ketika kita kalbunya nyaman, tenang jiwa kita, berarti ada kebersamaan kita dengan Allah. Ada rahmatnya Allah, ada kasih sayangnya Allah, ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita cari dalam kehidupan dunia yang fana ini, hadirin. Dunia ini adalah balagun ilal akhirah, jembatan untuk menuju alam yang abadi. Jadikan jembatan ini kita sampai untuk bertemu dengan Allah, bisa sampai bertemu dengan kenikmatan yang abadan-abadan, yaitu jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Ya rahimakumullah. Walaupun mohon maaf kalau kita bandingkan dengan ibadah kita berharap surga jauh, salat kita ini jauh dari khusyuk. Baca Quran ini masih bisa kita hitung dalam setiap hari berapa ayat. Begitupun sedekah kita, silaturahim kita, zikir kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad, begitu sedikit. Tapi kita berharap ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmatnya Allah yang bisa menjadikan asbab kita masuk dalam surganya Allah, lalu kita ngandelin amal kita, jauh amal kita, hadirin. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang selalu disibukkan dengan melakukan amal-amal kebaikan. Dan harus kita yakini di dalam amal kebaikan yang kita lakukan, di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga sholat di awal waktu, insya Allah hidup kita ini berkah. Kalau kita ada rezeki, mau senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, mau bersedekah, mau zakat, mau mentasarufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan kita hidupnya memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda orang itu dapat berkah ada ketenangan jiwa. Tidak bisa menjamin orang yang banyak harta benda, investasinya jutaan, ratusan juta, miliaran, triliunan, dia dapat ketenangan jiwa. Tidak, karena sesungguhnya yang memberikan ketenangan jiwa adalah Allah. Alladzi anzala sakinah, dialah Allah yang memberikan ketenangan pada hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keistimewaan di dalamnya. Di bulan ini banyak cerita para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Di bulan ini bagaimana diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya salah satu karena memakan buah khuldi. Nabi Adam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan istrinya ratusan tahun. Bahkan Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun sujud di hadapan Allah, tidak mengangkat kepalanya karena berharap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami termasuk orang yang merugi. Nabi Adam enggak mau jadi orang yang merugi.
Nabi Adam sudah pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin kembali ke dalam surganya Allah karena merasakan dunia begitu luar biasa tidak nyaman. Nabi Adam ketika diusir dari surganya Allah, hadirin, kalau di surga kan mau makan tinggal makan, Pak. Minum tinggal minum, pakaian saban hari jamu rahimahullah tinggal ganti. Dalam satu keterangan tidak hanya 1, 2, 3 kali ganti dalam sehari. Coba, nah kalau kita kan kadang mohon maaf baju satu bisa 3 hari, iya kan, bahkan seminggu kadang-kadang. Iya, kalau direndam mohon maaf banyak yang mati orang di sana. Ya rahimakumullah, di surga enak. Nabi Adam sudah merasakan ketika diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam pengen makan bingung, hadirin, mau minum bingung. Nabi Adam pengen diampuni dosanya sama Allah biar kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan, beliau harus berpisah dengan istrinya bertahun-tahun. Beliau harus tobatnya di Mekah, diterima tobatnya kudu di Mekah. Di Jabal Rahmah bertemu dengan istri. Jamaah rahimakumullah. Nah kita nih yang dosanya tidak satu, hadirin. Kadang ada sombong, ada hasad, ada bakhil, ada ujub. Dosanya masya Allah bertikel-tikel. Segitu dosanya banyak, Allah masih tetap kita kumpulkan dengan pasangan kita. Masih tetap jamaah rahimakumullah makan enak kita. Jamaah rahimakumullah, inilah bentuk sayangnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam terjadi di bulan Muharram. Begitupun Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan Nun. Disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya rahimakumullah. Begitupun diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, hadirin jemaah rahimakumullah, hidup bersama ayah angkatnya. Fir'aun itu ayah angkatnya. Fir'aun jemaah rahimakumullah, ketika tidur beliau bermimpi. Ya, yang namanya Fir'aun pernah mimpi tembok kerajaannya roboh. Maka ditamsilkan oleh orang ahli ru'yat bahwa engkau akan ada yang merebut kedudukannya, akan ada yang menggantikan kekuasaannya. Maka Fir'aun gelisah karena menganggap bahwa Fir'aun ingin selamanya jadi seorang raja, seakan-akan hidup selamanya. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ternyata setelah mimpi bahwa nanti akan ada yang menggantikan kedudukannya, punya undang-undang. Setiap bayi yang laki-laki harus dimusnahkan. Atas izin Allah jamaah rahimakumullah, maka saat itu seorang wanita namanya Yukabat bin Lawa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, lahir bersamaan dengan turunnya undang-undang Fir'aun. Setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Bersamaan lahirlah seorang laki-laki yang tampan. Lalu terdengar ada undang-undang dari Fir'aun bahwa setiap bayi laki-laki akan dimatikan, akan dibunuh. Maka Nabi Musa dimasukkan ke dalam kotak, dalam peti, dihanyutkan di Sungai Nil. Atas izin Allah. Itu jamaah rahimakumullah, segitu air begitu derasnya, itu peti jamaah rahimakumullah menghampiri daripada istrinya Fir'aun, Asia lagi pada mandi jamaah rahimakumullah beserta dayang-dayangnya, permaisurinya. Maka itu kotak menghampiri Siti Asia, istrinya Fir'aun. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah dibukalah kotaknya oleh Asia. Ternyata bayi laki-laki yang tampan. Sementara jamaah rahimakumullah, Asia dengan Fir'aun rumah tangga sudah lama tidak punya anak. Kenapa jamaah rahimakumullah? Maaf, Allah memang tidak suka orang yang memang dia ingkar, kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dia selamat tidak, pasti celaka. Maka jamaah rahimakumullah, Asia ini kan cantik luar biasa. Fir'aun senang sama Asia, tapi mohon maaf, ketika mau hubungan biologis itu Fir'aun dicabut nafsunya, syahwatnya, langsung dia lemah, tidak ada syahwat lagi. Jadi nggak gaul dengan istrinya, sehingga walaupun sudah berumah tangga dengan Siti Asia masih tetap perawan. Karena memang Allah tidak ridho kekasihnya digauli oleh orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah rahimakumullah, singkat cerita Asia membawa bayi kecil tadi. Lalu ditanya oleh Fir'aun, ini apa wahai istriku? Ini seorang bayi laki-laki. Ya kebetulan ini saya memang sudah punya undang-undang, setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Ini mesti saya bunuh. Apa kata Asia? Jangan. Saya butuh untuk menjadi penghibur dalam keluarga saya. Kalau memang engkau benar-benar sayang kepada saya, cinta kepada saya, tolong selamatkan bayi ini. Aku angkat bayi ini sebagai anak angkatku, kata Asia. Maka Nabi Musa pun diangkat oleh Asia sebagai anak angkatnya. Dari kecil terus remaja, jemaah rahimakumullah, sampai dewasa, Nabi Musa punya tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, punya tugas menyampaikan kepada yang hak dan menghancurkan kepada kebatilan. Fir'aun diingeti nama anak angkatnya, ya ayah ini nyembah ya patung dewa ini gak ada manfaatnya ya. Sembahlah Allah, itu Tuhan kita dan Tuhan kamu, supaya kita aman, supaya selamat, supaya Allah tidak murka kepadamu. Maka ditantanglah itu yang namanya Nabi Musa oleh Fir'aun. Kalau engkau benar-benar sebagai utusan Allah, kata Fir'aun, buktikan mana mukjizatnya. Ya rahimakumullah, suatu ketika di Mesir itu ada Allah turunkan, karena memang Fir'aun menantang Nabi Musa AS. Datang belalang begitu banyak di kota Mesir. Belalang di satu kampung, bahkan di rumah-rumah, di pekarangan dipenuhi dengan belalang. Maka kata Fir'aun, wahai Musa, kalau memang kau sebagai utusan Allah, coba minta kepada Tuhanmu supaya belalang-belalang ini musnah dari kampung Mesir. Nabi Musa mengangkat tangan minta sama Allah, ya Allah, berikan pertolongan kepada kami ya Allah, hilangkan nih belalang-belalang, agar engkau benar-benar menunjukkan ayatnya bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, seketika ketika Nabi Musa berdoa mengangkat tangannya, belalang itu dihilangkan oleh Allah, bersih dari kota Mesir. Jemaah rahimakumullah, Fir'aun gak puas. Kalau memang kau sebagai utusan Allah, aku menantangmu, aku akan panggil tukang sihir. Di suatu lapangan yang luas, tukang sihir datang, jemaah rahimakumullah, lalu melemparkan itu talinya berubah menjadi ular. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, sebuah tongkat yang mana tongkat ini atas kuasa Allah akan bisa memberikan kekuatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Rahimakumullah, apa yang terjadi ketika ularnya para tukang sihir itu ada di lapangan begitu banyak, ratusan ular. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan ayatmu ya Allah, agar mereka benar-benar senantiasa meyakini bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tongkat dilemparkan di lapangan, di halaman, maka seketika itu tongkatnya berubah menjadi ular besar, dan ular-ularnya tukang sihir semua dimusnahkan, dilalap, dimakan dengan ularnya Nabi Musa alaihi salam. Ada orang yang beriman, tapi juga ada orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Jemaah rahimakumullah, diusirlah Nabi Musa alaihissalam. Ketika diusir dengan kaum yang setia dengan Nabi Musa, berangkatlah jemaah rahimakumullah dengan peralatan seadanya, dengan bekal seadanya. Pas di depan itu lautan, jemaah rahimakumullah. Nabi Musa dengan pengikutnya kebingungan. Kata kaumnya Nabi Musa, bagaimana ini, kita sudah terdesak, kita udah kepepet, di belakang Fir'aun bala tentaranya siap akan membunuh kita semua. Kata Nabi Musa, tenang, ada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menolong kekasihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa, ya Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan. Atas izin Allah, laut itu membelah, jemaah rahimakumullah, seakan ada jalan tol. Ya, begitu nyamannya, begitu luasnya, sehingga Nabi Musa beserta kaum yang setianya berjalan, jemaah rahimakumullah, di atas jalan yang di sampingnya kanan kirinya begitu air yang begitu besar, di tengah lautan berjalan dengan nyamannya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Nabi Musa selamat sampai daratan. Fir'aun di tengah lautan, karena memang Fir'aun adalah laknatullah alaih, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, nanti di akhir zaman umat Nabi Muhammad akan mengetahui ayat Allah
bahkan nanti jasadnya akan diketemukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi nyata hadirin. Sekarang muminya Fir'aun itu ada di daerah Mesir, diabadikan ya, karena memang dia benar-benar orang yang ya durhaka kepada Allah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mati dalam kondisi ditenggelamkan di Laut Merah. Itulah orang-orang yang menantang Allah, dan Allah buktikan ayatnya agar kita mengambil pelajaran supaya kita senantiasa beriman kepada Allah dan jangan pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkannya Fir'aun itu terjadi di bulan Muharram ini. Diselamatkannya Nabi Musa terjadi di bulan ini. Maka ada kaum Yahudi yang fanatik yang memang masih percaya kepada kitab Taurat sebagai kitab Nabi Musa. Beliau puasa pada hari Asyura tanggal 10 itu. Lalu bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang kau lakukan wahai sahabat? Aku sedang puasa. Karena dulu nabiku, Nabi Musa telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram ini. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad? Kalau begitu, aku yang lebih pantas semestinya berpuasa di hari ini. Karena aku adalah penerus estafet daripada kerasulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan hadirin, sudah lewat tanggal 10 Muharram kita puasa. Karena apa? Di hari itu adalah hari yang istimewa, dan insya Allah banyak keistimewaan di dalamnya. Di antaranya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kebaikannya oleh Allah, dan doanya mustajab. Amin ya rabbal. Yang terakhir hadirin, ini di bulan ini ada keterangan barang siapa yang memperluas, memberi jaminan uang belanja terhadap keluarganya di bulan Muharram ini, maka rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan ini yang biasanya 100.000, tolong Bapak tambah 300.000. Amin. Amin. Iya, boro-boro 300 Ustaz, 30 aja masih dikurangi. Ya semampunya lah, iya kan, nggak harus banyak kita ngasih istri, yang penting ikhlas. Iya, ada lebihnya kasih buat kita juga makan. Mohon maaf Pak, kalau hitung-hitungan nih Pak Haji, hitung-hitungan nih, kita ngasih uang belanja 50 sama istri Pak, ya Allah ini murah meriah. Bayangin Pak, kita keluar nih, beli makanan di Padang ataupun dimanapun, sekali makan paling tidak minimal 15.000, kalau ngeteh sama kerupuk 20. Ya kan, kali 3 Pak, dimakan sendiri itu 60.000. Ini 50.000 Pak, kita sama istri kita anak 5. Oh berkah banget. Itulah karena apa? Istri masak itu ada berkah dari Allah. 50.000 aja cukup, apalagi 100.000 hadirin, lebih berkah lagi. Di bulan ini nih tambahin uang belanja. Kalau saya alhamdulillah Ustaz, ya saya kasih nih biasanya 70.000 Pak Haji, saya tambahin 75. Ya lumayan 5.000. Ya rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah. Yang penting ada niat baik untuk senantiasa membahagiakan keluarga. Karena memang kemarin saya temanya begitu ya. Iya, siapa orang yang hidupnya pengen bahagia, dibuka rezekinya sama Allah, sholat di tepat waktu. Yang kedua, bahagiakan keluarga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.